Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Semua hadir Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak, hari ini kita memasuki materi yang baru, yaitu teks prosedur. Anak yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Enggak Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan. Jadi teks prosedur itu adalah teks untuk memberikan petunjuk atau menjelaskan tahap untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi teks prosedur itu teks yang digunakan untuk memberi petunjuk atau menjelaskan suatu kegiatan. Jadi ini pengertian dari teks prosedur. Seperti saat kita membuat sesuatu, pasti kita akan membutuhkan petunjuk agar hasil yang kita inginkan itu memuaskan. Selanjutnya, tujuan dari teks prosedur. Ada yang tahu apa tujuan dari teks prosedur? Mungkin mempromosikan apa yang sudah diprosedurkan Bu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan bagaimana kegiatan itu seharusnya dilakukan. Tujuan. Yang pertama itu untuk menjelaskan bagaimana kegiatan itu dilakukan agar seseorang dengan tepat dan benar untuk mengikuti proses melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Misalnya kita menggunakan komputer, dengan membaca dari teks prosedur kita bisa menggunakan komputer dengan baik. Prosedur yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan dan batas dalam hal bahan dan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua itu aturan atau batasan dan batasan yang harus dilakukan. Yang ketiga, isi secara urut. Jadi ini ciri-ciri dari teks prosedur. Yang berikutnya
bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama, kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan agar diperoleh hasil yang maksimal pada waktu membuat, menggunakan, melakukan, atau memainkan suatu kegiatan. Contoh kalimat larangan atau saran yaitu contohnya ini contoh kalimat larangan dan saran. Yang pertama, lebih nikmat jika dimakan selagi hangat. Kalimat ini merupakan kalimat saran. Yang ini, jangan menggunakan api terlalu besar. Kalau yang ini, kalimat yang ini merupakan kalimat larangan. Yang ketiga, menggunakan kata ukur yang akurat atau benar. Contohnya, 500 gram tepung terigu. Yang kedua, 4 butir telur. Yang keempat, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh kalimatnya, rebus hingga menjadi bubur. Yang lainnya, lipat bagian ujung kanan hingga membentuk segitiga sama kaki. Selanjutnya, berdasarkan tujuan, teks prosedur memiliki beberapa bagian. Yang pertama, teks prosedur untuk memadukan cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara memainkan alat musik, cara menggunakan komputer. Yang kedua, teks prosedur untuk memadukan cara, yaitu untuk memadukan cara itu terdapat di dalam itu ada bahan, cara, dan langkah-langkah. Yang ketiga, teks prosedur untuk memadukan cara melakukan suatu kegiatan, yaitu seperti contohnya itu cara menari, cara senam. Baik anak-anak, ada yang ingin bertanya dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Ada tugas Bu. Ada, nanti tugasnya apa ya? Bentar baru Ibu kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke tugas ya. Tugasnya nanti untuk teks prosedurnya silakan ketua kelas ikut Ibu ke kantor. Ibu sudah print tugasnya. Ini soalnya baik, sebentar lihat contoh yang Ibu kasih itu. Silakan kalian membuat tabel seperti ini dan baca teksnya. Terus silakan kamu cari kalimat larangan dan saran. Tugasnya yaitu daftarlah kalimat larangan dan saran dari teks yang Ibu kasih. Ibu beri contoh salah satunya seperti
tertulis saran atau larangan. Seperti itu. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti cara mengerjakan tugasnya? Coba jelaskan sekali lagi, Bu, karena belum paham. Jadi teksnya nanti Ibu kasih ke ketua kelas. Terus soalnya ini, yaitu kalian baca baik-baik teksnya, terus buat daftar kalimat larangan dan saran. Seperti contoh yang ini, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing per sentimeter. Ini merupakan kalimat saran. Terus pada teks 2 silakan kalian baca mana merupakan teks saran atau larangan. Begitu juga dengan teks 1. Begitu juga dengan teks 1-nya. Sudah mengerti? Paham, Bu. Baik. Ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan mengakhiri Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Baik, Bu.